Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya. Kali ini yang akan kita pelajari yaitu bagaimana cara memisahkan campuran. Nah, seperti yang kita sudah pelajari bahwa campuran itu terdiri atas dua zat atau lebih. Nah, untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut maka harus dipisahkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, untuk memisahkan campuran ada 5 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama ada namanya filtrasi atau penyaringan. Nah, metode ini adalah cara yang paling sederhana ya untuk memisahkan campuran. Nah, ini cara kerja metode ini itu memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Jadi, campuran ini memisahkan antara zat yang larut dengan zat yang tidak terlarut atau berupa cairan dengan padatan. Nah, ini yang paling sederhana ya. Kita bisa memisahkan, saya kasih contoh, misal ada sebuah pasir yang akan dipisahkan ke air. Airnya dengan pasirnya ya dipisahkan. Nah, dengan bisa menggunakan filtrasi atau disaring. Pasirnya bisa disaring karena pasirnya itu masih berupa padatan. Nah, sedangkan airnya kan sudah cairan ya, dengan cara filtrasi atau penyaringan. Ya. Mengenai penyaringan yang kedua ada namanya sentrifugasi. Nah, sentrifugasi ini sebenarnya prinsipnya sama dengan filtrasi. Cuma yang membedakan, ini partikel yang terdapat dalam campuran ini memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya juga lebih sedikit. Nah, contohnya pada sentrifugasi ini itu digunakan untuk memisahkan sel-sel darah merah atau sel-sel darah putih dari plasma darah. Nah, yang menjadi padatannya itu adalah sel darah merah ya dan sel darah putih, dan yang berupa cairan itu ada sel plasma darah. Nah, biasanya untuk memisahkan ini ada tabung ya. Ini biasanya sel darah putih itu akan menggumpal di dasar tabung reaksi. Kemudian cairannya itu yang berupa plasma darah itu akan berada di atasnya. Nah, begitu ya cara kerja dari sentrifugasi. Kemudian yang ketiga ada namanya distalasi atau penyulingan. Nah, prinsip kerja penyulingan ini untuk memisahkan zat cair dari campuran. Nah, contohnya ini berdasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur. Nah, ini saya kasih contoh, misal kita ingin memisahkan antara air garam atau air laut yang berupa garam dengan air ya, kita ingin pisahkan atau membuatnya menjadi air tawar, bisa dengan menggunakan cara penyulingan. Ini berdasarkan perbedaan titik didih, karena titik didih air itu kan lebih rendah dibanding dengan garam, sehingga air itu akan lebih cepat menguap dibanding dengan garam. Nah, dengan metode ini kita bisa membuat namanya air suling. Nah, ini kita panaskan air garam tadi sehingga airnya itu akan menguap lebih cepat. Nah, sehingga terbentuk nanti namanya air suling. Itu ya. Distalasi atau penyulingan ini berdasarkan prinsip kerja dengan perbedaan titik didih dari zat cair. Oke, bisa dipahami? Kemudian selanjutnya ada kromatografi. Nah, kalau kromatografi ini metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium bergerak. Nah, contoh penerapan kromatografi ini pada saat kita tes urin untuk mengetahui kandungan narkotika yang ada dalam urin. Nah, ini bisa menggunakan metode kromatografi. Oke, kemudian selanjutnya ada namanya sublimasi. Kalau sublimasi yaitu
prinsip kerjanya yaitu pemisahan campuran dengan cara sublimasi itu didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim dan zat lainnya itu tidak dapat menyublim. Kan menyublim itu kan kemarin sudah dibahas ya mengenai perubahan zat padat ke wujud zat gas. Nah, contohnya di sini ada iodin dengan garam. Itu dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Nah, ini contohnya ya. Contoh juga campuran kapur barus dengan pasir. Kapur barus itu bisa menyublim sehingga kapur barus itu bisa dipisahkan dengan pasir. Pasir kan tidak dapat menyublim ya. Oke. Bisa dipahami? Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Nah, untuk benda-benda yang dapat mengalami perubahan itu ada dua perubahan wujud ya. Ada perubahan fisika dan ada namanya perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Saya kasih contoh perubahan zat yang tidak disertai dengan zat baru. Nah, contohnya kayu diubah menjadi kursi. Dia tetap kayu ya, meskipun dijadikan kursi tetap dia kayu. Nah, contoh lain, beras diubah menjadi tepung beras. Nah, tetap dia beras namanya, meskipun bentuknya berubah tetapi zatnya tetap beras. Saya kasih contoh lagi, gula dilarutkan dalam air. Nah, dia tetap gula, kalau dilarutkan dalam air tetap membentuk larutan gula. Kemudian yang kedua ada namanya perubahan wujud kimia. Atau perubahan kimia ini perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Nah, saya kasih contoh di sini, misal singkong menjadi tapai. Nah, awalnya singkong berubah menjadi tapai. Itu membentuk zat baru ya, atau sifat kimia baru. Pembakaran kayu berubah menjadi abu. Dulunya kayu, kemudian dibakar sehingga menjadi abu. Dia menghasilkan zat baru ya. Makanan basi. Nah, makanan kemudian basi dia itu kan berubah ya, berubah dari segi fisiknya apanya. Itu namanya perubahan kimia. Perkaratan besi itu berkarat, dia juga berubah fisiknya. Bukan lagi besi tetapi menjadi karatan besi. Oke, bisa dipahami. Oke, untuk materinya mungkin cukup sekian ya. Nah, yang pertama ada tadi bagaimana cara memisahkan campuran. Ada 5 cara ya untuk memisahkan campuran. Yang pertama ada namanya filtrasi. Kalau filtrasi tadi berarti itu yang paling sederhana ya untuk memisahkan padatan dengan cairan. Yang kedua sentrifugasi, berarti itu memisahkan campuran yang lebih halus. Kemudian ketiga distilasi atau penyulingan. Nah, penyulingan itu berarti berdasarkan adanya perbedaan titik didih. Kemudian keempat ada namanya kromatografi. Kalau kromatografi itu prinsipnya itu ini adanya perbedaan kecepatan merambat. Kemudian terakhir atau yang kelima ada sublimasi. Itu prinsipnya karena ada satu benda yang dapat menyublim dan ada benda yang lainnya tidak dapat menyublim. Itu ya. Perbedaan keempat dari kelima cara pemisahan campuran. Yang kedua mengenai perubahan benda. Nah, ada namanya perubahan fisika, yaitu perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Dan yang kedua perubahan kimia, berarti terbentuknya zat baru. Nah, gimana? Bisa dipahami? Oke, anak-anakku, untuk lebih memahami lagi, nah coba kerjakan tugas berikut ini. Nah, coba yang pertama, apakah yang membedakan antara filtrasi, sentrifugasi, distilasi, kromatografi, dan sublimasi? Nah, sudah yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang kedua, coba berikan contoh perubahan fisika dan kimia. Nah, perubahan fisika tadi ada kan contohnya yang disertai dengan atau tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Kalau kimia berarti disertai dengan terbentuknya zat baru. Nah, coba anakku berikan contohnya. Oke, bagaimana? Bisa dipahami?
Oke, silahkan anakku kerjakan di buku tugasnya. Catatannya bisa ditulis di buku catatannya. Aku silahkan, jika misal masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Sekian untuk materi hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.